Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Kalvin Rahman, NIM 114200071 dari blok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara layouting dengan menggunakan aplikasi QGIS. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka file kita acara 7 terlebih dahulu seperti ini. Kalau udah kita pergi ke Show Layout Manager. Nah, di sini kita create, kita klik layout, kita klik OK. Nah, udah seperti ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke Pack Properties, terus kita atur ukuran kertasnya menjadi A3, terus kita ke Guides, terus yang pertama ada horizontal dan vertical guides. Nah, di sini kita akan mengedit layoutnya, tapi sebelum itu kita akan membuat garis bantu terlebih dahulu. Pada horizontal ini kita add new guide aja, terus kita tambahkan di sini satuannya milimeter ya. Nah, untuk itu aku tulis di sini 10 untuk jaraknya 1 cm. Terus 20. Setelah itu ada 287, ada 277. Udah. Terus ke vertical guide itu ada 20, 30, terus 410, 410, 400, terus ke ada 280, ada 290, dan yang terakhir ada 270. Oke. Nah, udah jadi seperti ini untuk garis bantunya sendiri. Setelah kita membuat garis bantu, di sini kita akan add shape, kita add rectangle, kita akan buat kotakannya. Ntar kita buat di sini seperti ini untuk petanya. Setelah itu kita buat rectangle lagi untuk nanti keterangannya. Udah. Setelah kita membuat kotakan atau rectangle, di sini kita akan menambahkan petanya. Kita tarik aja sama pada garis bantu, kita sesuaikan. Nah, udah jadi. Kalau petanya udah kita masukkan ke dalam layout, kita akan atur terlebih dahulu. Di sini kita akan atur skalanya. Di sini kita akan menggunakan skala 90.000. Oke, terus kita menggunakan 49S untuk koordinatnya. Terus kita atur juga grid-nya. Kita add new grid, modify grid. Grid type-nya kita ganti cross, terus intervalnya kita sesuaikan. Udah.
Oke, bentar. Kita ke masih di grid tadi. Terus offsetnya kita bikin 100. Offset ini berguna untuk mengawali koordinatnya, jadi angkanya dari berapa. Terus line style-nya kita ganti menjadi warna merah. Udah. Terus setelah itu kita ke frame, terus frame-nya kita ganti ke line border. Udah, terus kita ke draw koordinat. Bentar, ini oke, ke draw koordinat, terus formatnya kita ganti ke decimal with suffix, terus left-nya kita ganti ke vertical ascending, ininya kita ke right-nya kita ganti ke vertical descending. Udah, terus kita ke coordinate precision, ini kita ganti 0. Oke, udah. Untuk kita pengaturan peta, jangan lupa kita lock di sini untuk supaya tidak mengubah posisi atau gambaran petanya. Setelah itu kita akan mulai mengisi tabel keterangan. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita akan menambahkan gambar logo UPN. Kita klik aja ke Add Picture, terus kita seret atau kita kotaki. Terus setelah itu kita ke raster image, terus kita ke browser, kita ke logo UPN, kita open. Nah, misalnya kan seperti ini. Untuk logonya kita atur, bisa kita pindah ke tengah kan. Udah seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan teks nama jurusan dan fakultas dan kampus. Di sini kita akan menggunakan tools add text. Seperti tadi kita kotakkan di sini, terus kita tulis di sini. Jurusan. Oke, udah seperti ini. Terus setelah itu kita edit fontnya, kita menggunakan Times New Roman. Font stylenya reguler, terus size-nya di sini 14. Klik OK aja, bentar. Terus kita ini ganti ke center, middle. Oke. Tinggal kita ganti. Udah seperti ini. Setelah itu kita beri garis pembatas, yaitu dengan cara add node item, terus add polyline. Oke, kita klik aja, klik kiri, terus klik kanan. Oke, udah. Setelah itu kita akan membuat judul peta, sama seperti tadi, kita add text, terus kita kotakkan di sini, kita akan tulis judulnya. Oke, kita akan edit seperti tadi. Oke, ini udah jadi untuk judulnya peta penggunaan lahan. Terus setelah itu kita akan membuat arah mata angin. Nah, kita akan menggunakan tools add node row. Terus kita di sini kita sesuaikan, terus kita bentuk seperti tadi.
Terus kita akan mengedit fill color-nya menjadi hitam. Oke, udah seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya. Oke. Oke, udah seperti ini. Setelah itu kita akan memberi huruf U, karena di sini kita belum ada huruf U-nya, kita tambahkan secara manual, kita add text, terus kita di sini kita ganti menjadi U. Oke, di sini udah dapat U-nya, terus kita grup dahulu, terus setelah itu kita akan membuat skala angka dengan cara kita klik add scale bar, terus kita buat seperti ini, terus stylenya kita buat ke numerik. Oke, setelah itu kita ke display. Nah, di display ini kita ubah alignment menjadi center, fontnya kita sesuaikan. Times New Roman. Terus untuk ukurannya mungkin bisa kita perbesar menjadi 14. Oke, udah. Tinggal kita atur. Nah, udah. Jadi untuk skala angkanya, setelah itu kita akan membuat skala batangnya sama jadi add scale bar. Terus kita kotakin. Terus stylenya itu tetap single box. Terus ini kita gantikannya menjadi K besar. Terus segmennya ini kita tambah right-nya itu menjadi 5. Terus setelah itu kita ke display. Nah, kita akan mengganti fontnya juga. Jadi Times New Roman. Udah. Kalau fontnya udah, mungkin seperti itu untuk scale bar-nya, tinggal kita atur. Nah, udah seperti ini untuk scale bar-nya. Udah jadi. Setelah jadi skala batangnya, kita add polyline lagi. Udah. Oke, sebelumnya di sini kita akan ada sedikit edit di bagian display-nya. Itu kita taruh di bawah atau di atas ya? Ya udah di atas saja. Ini udah jadi. Setelah itu kita akan membuat disusun oleh. Nah, seperti tadi kita add text juga. Terus kita edit. Oke, di sini disusun oleh udah aku edit udah jadi. Setelah itu kita beri pembatas add polyline.
Udah, setelah itu kita akan masuk ke keterangan atau legenda. Oke, untuk legenda ini kita add legend. Setelah itu kita kotakin aja sama seperti tadi. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu kita akan memberi title atau judul itu diberi judul keterangan. Oke, udah. Setelah itu kita unchecklist auto update pada legend item. Terus setelah itu kita akan memilih item mana yang akan kita gunakan dan item mana yang akan kita hapus. Ini untuk contour clip ini tidak akan kita gunakan. Ini kita akan hapus aja. Caranya dengan ini remove selected. Terus setelah itu sungai. Ini kita klik kanan terus hidden. Terus ini kita move. Oke, kita akan atur dulu. Oke, di sini kita udah pilih item mana yang akan kita gunakan, itemnya ini. Terus setelah itu kita akan urutkan tatanan dari masing-masing item. Di sini untuk awal kita akan menjadikan titik paling atas. Nah, ini kita klik aja. Nah, udah menjadi paling atas. Setelah itu, setelah titik itu ada jalan. Kita ke move item up juga. Setelah jalan itu, setelah jalan kontur, sungai, terus setelah sungai ada poligon yaitu batas administrasi ini. Udah seperti itu, kita akan ke font and text formatting. Nah, pada title ini kita akan ubah formatnya. Jadi Times New Roman, terus kita bold, size-nya 12. Terus setelah itu item font-nya itu juga Times New Roman. Udah, kita klik OK. Nah, di sini kita akan mengatur kolomnya. Kita jadikan 2 kolom. Itu dengan klik count-nya itu menjadi 2. Nah, akan jadi seperti ini. Oke, udah. Untuk keterangan kita atur dulu posisinya. Udah jadi. Setelah itu kita akan untuk kontur ini kan belum ada ini simbolnya. Kita akan buat secara manual. Yang pertama kita lakukan, kita akan ke add shape. Nah, kita add rectangle. Kita akan tindas atau hilangkan kontur ini dengan cara, oke, bentar. Nah, udah. Terus tinggal kita ganti warnanya itu brush. Oke, bentar. Solid, colornya putih. Terus stroke colornya juga putih. Nah, udah. Seperti itu. Udah jadi penghilangannya. Terus kita akan buat secara manual. Kita ke add polyline. Oke, kita akan buat konturnya.
Udah, terus kita buat yang dalam juga. Udah, tinggal kita ganti warnanya jadi rain. Udah, ganti juga jadi oranye. Udah, setelah itu udah jadi ini ya, grup juga. Nah, grup dulu. Setelah itu kita akan membuat teks untuk angkanya di sini. Kita sesuaikan ukurannya. Tuh. Terus kita klik oke. Fontnya udah jadi. Setelah itu ganti ini aja. Terus kita kecilin ininya. Udah. Kalau udah, backgroundnya kita checklist. Nah, akan jadi seperti ini udah untuk simbol konturnya. Setelah keterangan udah, kita akan membuat sumber dan sistem koordinat. Caranya sama, yang pertama kita batasi dulu ini. Udah, setelah itu kita tambahkan teks. Kita edit dulu. Oke, di sini untuk sumber dan sistem koordinat udah kita masukkan. Setelah itu kita akan membuat insert untuk petanya. Yang akan kita lakukan pertama itu adalah kita unchecklist terlebih dahulu map 1, terus kita pilih atau kita klik pada muka peta, terus di situ kita akan ke layers, kita lock layers dan lock style for layer. Fungsinya di sini adalah supaya agar saat kita membuat insert, muka petanya ini nggak berubah. Oke, setelah itu kita akan ke peta awal tadi. Oke. Setelah itu kita akan ke bentar. Kita akan ke peta udah, setelah itu kita unchecklist semuanya. Udah, terus ya konturnya juga kita unchecklist. Udah, kalau sudah kita unchecklist semua, kita ke open data source. Nah, di sini kita akan masukkan data SHP kabupaten. Nah, ini udah open, add, oke, kita close. Oke, setelah itu kita edit simbologinya.
Oke, untuk ini file stylenya no brush, terus kita apply. Nah, jadi putih semua. Setelah udah, kita ke categorize, terus kita pilih kabupaten, kita classify. Nah, kita pilih kabupaten kita. Di sini kita menggunakan Kabupaten Magelang. Kita cari terlebih dahulu Magelang, ini udah kita atur simbologinya. Nah, warnanya kita pilih, kita oke hijau, terus ya kita oke, kita apply. Nah, oke. Nah, di sini udah muncul ya untuk apa namanya Magelangnya. Ya, di sini kita lupa untuk memberi labelnya, single labels. Ini udah benar kabupaten, terus kita atur ini fontnya. Ke Times New Roman, isinya kita kecilin aja, 6 mungkin supaya nggak memenuhi tempat. Terus kita ke buffer, draw text, terus placementnya udah play. Nah, udah muncul ya. Kita klik OK. Setelah udah kita buat untuk kabupatennya, itu kita kembali ke layoutnya. Oke. Kita kembali ke layout. Nah, udah. Di sini kita langsung aja add map. Seperti tadi kita buat kotakan ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah kita atur juga ini oke, sebentar kita seret. Terlebih dahulu scale-nya. Oke, di sini kita udah atur skalanya. Terus setelah itu kita ke grid. Sama seperti tadi, add grid, terus modify grid type-nya kita ganti cross, terus ini kita atur sesuai skalanya. Oke, bentar. Kita atur dulu.
Terus udah, setelah itu kita frame-nya kita ganti line border. Ini kita ganti, kita centang draw koordinatnya, terus decimal width suffix, ini lagi vertical ascending, ini vertical descending. Nah, udah. Nah, itu kita ganti fontnya. New Roman. Ya, ganti nama aja. Udah. Terus kita ke precision-nya. Kita 0 untuk menghilangkan desimal. Udah. Udah, mungkin seperti itu. Kita lock, jangan lupa. Oke, di sini udah kita centang semua. Untuk insert juga udah jadi. Untuk beta juga semua komponennya udah. Nah, udah seperti ini. Mungkin kurang lebih seperti ini untuk layouting menggunakan QGIS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.